Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus sampaikan dulu. Iya, berdoa. Semua sudah siap ya untuk berdoa? Sudah siap? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu animasi. Kemudian kita sudah membuat animasi sederhana, yaitu dari kertas ya. Nah, kalian kan sudah tahu bagaimana tuh animasi dari kertas. Kertas pertama, lembar pertama itu dibuat gambar. Kemudian balik lagi, lembar kedua dibuat gambar lagi dengan tempat yang berbeda. Balik lagi, gambar lagi, tempat yang berbeda di halaman yang ketiga. Begitu seterusnya. Nah, saat menjalankan kalian kan akan membuka secara cepat. Maka seolah-olah gambar itu berjalan atau bergerak. Nah, seperti itulah pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar membuat animasi menggunakan aplikasi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar membuat animasi menggunakan kertas. Mulai hari ini dan seterusnya sampai selesai pembelajaran di semester 1 ini, kita akan belajar membuat animasi menggunakan aplikasi. Ada yang tahu apa aplikasinya? Belum? Ya. Pada pertemuan ini kita akan mengenal aplikasi pembuat video animasi kita ya, yaitu aplikasinya adalah Pivot. Ada yang pernah dengar apa itu Pivot? Belum? Nah, Pivot di sini adalah sebuah program yang dipergunakan untuk membuat animasi secara sederhana. Sifatnya 2 dimensi. Ya. Jadi kita belum belajar animasi seperti yang di televisi itu. Ada Upin Ipin, belum ya. Kita masih membuat animasi yang sederhana. Nah, sebelum kita membuat animasi, ada baiknya kita berkenalan dulu tuh dengan bagian-bagian dari Pivot. Yuk kita lihat video selengkapnya dari Pivot seperti ini. Ya, yuk kita saksikan bersama. Nah, sekarang di video ini Ustadz akan menjelaskan tentang aplikasi Pivot. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Pivot adalah program atau aplikasi pembuat video animasi ya. Untuk Pivot itu aplikasi yang hanya membuat video animasinya itu 2 dimensi. Contoh tampilan Pivot adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh tampilan Pivot. Sekarang kita perbesar dulu ya. Nah, anak-anak, bagi kalian yang sudah mempunyai laptop atau komputer, silakan di-download dulu
aplikasi pivot di Google. Namanya Pivot Animator. Itu adalah aplikasi pivot yang sekarang kita pakai. Nah, kalau sudah di-download, silakan dibuka. Kalau sudah dibuka, maka tampilan lembar kerjanya pivot seperti ini, ya. Ini adalah tampilan lembar kerjanya dari pivot animasi. Di sini ada di pojok kiri atas ini ada tulisan pembuat animasi yaitu pivot. Ya. Nah, Ustadz akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari aplikasi pivot sebelum kita belajar membuat video animasi menggunakan aplikasi pivot. Ustadz awali dari pojok kiri atas. Di sini ada file, ada edit, ada bantuan, ya, di sini. Nah, ini barisan ini dinamakan menu bar. Mungkin kalian di kelas 3 sudah pernah belajar tentang Microsoft Word. Di situ pasti ada namanya menu bar. Isinya biasanya kan kalau di Microsoft Word itu ada home, ada insert, ada layout dan sebagainya. Nah, di sini sama. Di sini di pivot juga ada namanya menu bar. Ya, ada menu bar, tapi isinya hanya file, edit dan bantuan. Selanjutnya kita turun lagi di frame 1. Ada tulisan frame 1. Nah, frame 1 merupakan tampilan lembar kerja ini. Ya, yang ada gambarnya orang. Ini adalah frame 1. Jadi satu lembar kerja ini itu namanya satu frame. Kalau kemarin kita menggunakan kertas, berarti satu halaman kertas. Ya, satu halaman kertas. Tapi di sini menggunakan pivot. Di sini lembar kerjanya atau kertasnya itu dinamakan frame. Makanya di sini ada tulisannya frame 1, berarti masih lembar kerja ke 1. Nah, kita turun lagi yang ke bawah. Di sini ada tulisan ulangi dengan gambar di sini kotak ini, dalam kotak ini kotak ada tulisan 1 angka 1. Maksudnya adalah untuk mengulangi video yang sudah jadi kita buat. Misalnya kita membuat video nih, sudah membuat video animasi kemudian sudah selesai. Nah, ketika dimainkan dia akan berjalan kan? Nah, di sini untuk mengulangi yang sudah kita buat, kita menggunakan tombol ini. Bisa 1 kali. Kalau 1 ini berarti diulangi 1 kali. Bisa 2 kali berarti diulangi 2 kali. Ya, mainnya. Maksudnya berulang-ulang. Kita turun ke tombol atau ikonnya jalan. Ya, di situ ada segitiga yang dilingkari ya. Ini tombol jalan. Tombol jalan difungsikan untuk menjalankan menjalankan video animasi yang sudah kita buat. Ya, dari beberapa frame yang sudah kita buat. Nah, kita ingin menjalankan bagaimana hasilnya? Menggunakan tombol jalan. Situ ada tulisannya jalankan animasi. Ya. Kemudian turun lagi kita ke tombol stop. Ya. Ke tombol stop. Ini fungsinya untuk menghentikan animasi yang sedang berjalan. Ya, kalau tadi di sini ada menjalankan animasinya, di sini untuk memberhentikan animasi yang sedang berjalan. Nah, kita turun di sini ke latar belakang. Latar belakang apa maksudnya? Latar belakang yaitu backgroundnya dari gambar ini. Ya. Nah, kalau ini namanya gambar orang ini kalau di pivot disebut sebagai figur. Nah, ini yang kotak putih segini nih, satu kotak ini
Ini namanya background atau latar belakang. Ya, kalau orangnya di sini namanya figur. Ya, namanya figur. Kalau di aplikasi Pivot, nama gambarnya tuh figur. Nah, sudah jelas ya untuk latar belakang. Jadi latar belakangnya ini. Fungsinya apa? Fungsinya kita bisa mengganti latar belakang ini. Kalau ini kan masih putih mulus, ya. Kita bisa mengganti dengan gambar-gambar yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Bisa untuk mengambil dari internet, terus disimpan di komputernya atau laptopnya, kemudian kita jadikan sebagai backgroundnya atau latar belakangnya. Nah, kemudian kita turun ke tambah figur. Nah, yang sudah Ustadz sampaikan barusan, bahwasanya orang ini, ya gambarnya orang ini dinamakan figur. Nah, kalau kita klik tambah figur, maka orang ini akan bertambah lagi, ya, akan ada 2. Kita tambah lagi, ada 3, terus dan seterusnya. Tergantung kalian ingin berapa figur, berapa orang yang ingin kalian buat. Nah, jadi tambah figur ini yaitu menambahkan gambar orangnya ini. Kemudian di sini ada tulisan figur ini. Kita turun lagi ya, setelah tambah figur kita turun lagi ke figur ini. Figur ini di sini ada namanya hapus figur atau tanda X merah. Tanda X merah ini namanya hapus figur. Misalnya di frame 70 misalnya, di frame ke-70 ada 3 figur. Ternyata kita mau membuat frame yang ke-71 kita kurangi. Nah, kita tinggal menghapus salah satu figurnya. Ya, kita bisa menghapus figurnya. Gitu ya. Jadi tombolnya untuk hapus figur di sini adalah menghapus salah satu figurnya di sini. Kemudian di situ ada tanda panah yang arah ke tengah. Ya. Di sini ada tulisan tengahkan posisi figur. Berarti fungsinya tombol ini yaitu menengahkan lagi. Misalnya figur ini ada di pinggir, ya. Setelah itu kita tengahkan, taruh tengah lagi, maka dia akan posisi di tengah-tengah dari lembar kerjanya itu, ya. Nah, kemudian di sini ada warna figur. Kita bisa mengganti warna-warna figur. Nah, warna-warna figur, misalnya figurnya kita ganti, ini kan hitam. Kita ganti warna hijau. Kita klik warna hijau, kemudian oke. Maka secara otomatis figur akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke warna hitam, berarti kita klik yang warna hitam. Maka akan kembali ke warna hitam. Sudah ya. Nah, untuk ada tulisan 100, ke bawahnya lagi, di sini ada tulisan 100. Ini adalah tombolnya ukuran figur. Ya, di sini adalah ukuran figur. Ukuran mana? Ukuran gambarnya ini. Ya, ukurnya gambaran ini. Nah, ini ukuran 100 berarti ukuran yang sudah sesuai standarnya. Tapi apakah kita bisa mengecilkan? Bisa. Coba kita kecilkan. Dia akan semakin mengecil. Ya. Ketika kita menggunakan 50%, misalnya sudah 70%-nya, nah, maka figurnya akan mengecil. Ya, figurnya akan mengecil. Kalau kita tambahkan besarnya, lebih besar lagi, misalnya pakai 120. Nah, pakai 120, maka figurnya akan membesar. Ya, maka figurnya akan membesar. Itu anak-anak ya. Nah, jadi ini tombol ini digunakan untuk mengatur ukuran figur atau ukuran gambarnya. Nah, yang terakhir adalah tambah frame. Tambah frame. Di sini ada icon atau tombol tambah frame. Maksudnya adalah
kita bisa menambahkan frame selanjutnya. Nah, kenapa Ustaz dari awal sudah menyampaikan bahwasanya animasi itu sebenarnya gambarnya diam. Ya, gambarnya diam sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa berjalan atau bergerak? Nah, frame ini yang membuat mereka itu seolah-olah bisa bergerak. Kalau kita tambah frame, nah, secara otomatis ini sudah masuk ke frame 2. Nah, di sini di pojok atas ini, ya. Ini pojok atas, ini ada frame kedua. Nah, kalau sudah kita tambah frame, maka otomatis kita bisa menggerakkan badannya ini. Ya, anggota-anggota badannya kita gerakkan. Tambah frame lagi, bergerak lagi. Tambah frame lagi, bergerak lagi. Dipindah lagi posisinya maksudnya ya. Nah, kalau sudah nanti dijalankan, maka dia seolah-olah akan bergerak. Itu maksudnya untuk tombol frame. Nah, kalau sudah dari penjelasan dari bagian-bagian yang akan dibutuhkan untuk pembuatan pivot atau membuat video animasi, sekarang kita lanjut ke bagian orangnya. Ustadz, ini apa sih kok ada tombol merah ini, ada tombol orange juga? Nah, anak-anak, ini merupakan tombol atau titik untuk menggerakkan anggota badan. Ya, kalau merah itu digunakan hanya menggerakkan satu bagian badan saja. Nah, seperti ini. Ya. Kalau merah digunakan untuk menggerakkan satu bagian badan. Atau ini untuk menggerakkan sebagian badan. Ya. Di sini yang oranye tuh hanya ada satu di tengah-tengah. Posisinya ada di perut. Ya. Fungsinya untuk menggerakkan semua satu badan penuh dari kepala sampai kaki. Coba kita gerakkan ya. Nah, ya. Seolah-olah dia bergerak kan? Nah, di sini memindahkan anggota badannya ya. Kita kembalikan lagi ke posisi awalnya. Nah, jadi yang merah ini menggerakkan satu bagian anggota badan, yang oranye fungsinya untuk menggerakkan seluruh badannya ya, atau menggerakkan satu figur. Ya, kalau ini hanya sebagian dari figur ya, atau sebagian dari badannya saja. Begitu anak-anak ya untuk penjelasan. Nah, Ustadz, kemudian ini gimana caranya supaya bisa bergerak? Nah, pasti kalian bertanya-tanya seperti itu, Pak. Dan saya yakin kalian sudah tidak sabar kan ingin melihat bagaimana cara membuat gambar ini bisa seolah-olah bergerak padahal gambarnya mati. Nah, pertama-tama ini kan sudah ada 2 frame. Baik, Ustadz kembalikan ke frame 1 ya. Nah, kita awali ya. Awal mulanya yaitu kita di frame 1 kita gerakkan sedikit. Kita akan nyoba membuat gambar ini seolah-olah bergerak ya. Paling tidak kita coba gerakkan dulu tangannya. Kita di frame 1 kita gerakkan satu bagian tangan ini. Kita gerakkan ininya, satunya lagi kita gerakkan. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita tambah frame. Kita tambahkan frame. Di menu tambahkan, tambah frame. Nah, sekarang kita masuk ke frame yang kedua. Ya. Frame kedua kita akan geser sedikit lagi. Seperti yang sudah kita buat di kertas, kan sama itu. Di halaman 1 frame-nya gambarnya ada di atas. Terus di halaman kedua pindah gambarnya. Di halaman 3 pindah lagi gambarnya. Sama seperti ini. Jadi
di frame atau halaman 1 gambarnya diam. Ya, tidak ada gerakan. Halaman kedua juga sama, tidak ada gerakan, hanya posisinya yang dipindah. Nah, sekarang kita ke frame yang ketiga. Frame yang ketiga kita gerakkan lagi sedikit lagi. Kita gerakkan sedikit lagi tangannya, kita angkat sedikit lagi. Nah, di sini ada bekasnya kan ya? Bahwasanya tangannya berpindah dari posisi awalnya. Kita tambahkan frame lagi. Kita angkat lagi tangannya sedikit. Kita angkat lagi tangannya sedikit. Nah, kemudian kita ke halaman selanjutnya, ke frame selanjutnya lagi. Angkat lagi tangannya sedikit. Satunya juga, angkat tangannya sedikit. Kita tambah ke halaman lagi atau tambahkan frame lagi. Diangkat lagi tangannya. Tangannya sedikit. Satunya juga yang sebelah kiri diangkat juga sedikit. Kemudian kita tambahkan frame lagi atau halaman lagi. Kita angkat lagi tangannya sedikit. Kita angkat juga tangannya sebelah sini sedikit. Nah, kalau sudah tangannya semua terangkat, nah baru kita gerakkan sekarang bagian badannya. Ya, dengan cara gimana? Kita tambah frame dulu. Tambah frame lagi, tambah halaman lagi. Kita gerakkan kepalanya ke kiri sedikit. Tambah frame lagi. Kita gerakkan lagi kepalanya sedikit lagi. Tambah frame lagi. Kita gerakkan lagi. Kita pindah lagi posisinya kepalanya. Nah, kemudian tambah frame lagi. Kita pindah lagi untuk kepalanya. Pindah posisinya lagi. Nah, kemudian terus ya sampai kepalanya itu tuh bergerak ke kanan dan ke kiri. Caranya itu tadi, kita gerakkan kepalanya. Nah, kalau tadi sudah kepalanya ke kiri, kita kembalikan kepalanya ke arah kanan. Nah, kalau menggerakkan jangan banyak-banyak ya satu framenya ya, agar hasilnya tidak terlalu cepat ya perpindahannya. Jadi diambil sedikit-sedikit saja. Nah, sedikit-sedikit lagi. Ambil sedikit-sedikit saja. Pokoknya satu kali geser satu frame, satu kali geser satu frame, satu kali geser lagi satu frame. Ya. Jangan lupa itu digeser terus nambahkan lagi. Kalau sudah digeser tambah lagi. Geser lagi, tambah lagi. Terus sampai kepalanya kembali ke posisi awalnya, tegak lurus lagi. Nah, diteruskan posisi kepalanya sampai tegak lurus. Ya, terakhir coba kita. Nah, sekarang kan kepalanya sudah tegak lurus. Nah, setelah tangan dan kepala bergerak, coba kita lihat di sini ada berapa frame? Di sini ada 24 frame. Berarti hanya menggerakkan satu kepala dan tangan saja itu kita membutuhkan 24 frame. Ya. Kenapa Ustadz kok harus banyak itu? Karena kalau kita secara langsung pergerakannya, maka kita tidak akan tahu bagaimana dari gerakannya. Ya, makanya semakin banyak framenya dan semakin sedikit kalian menggerakkan anggota badannya itu, maka semakin jelas kalian melihat perpindahan dari gerakannya itu. Coba sekarang kita jalankan ya. Diklik tombol jalan. Nah, itu kalian sudah bisa melihat bahwasanya gambar yang tadi diam seolah-olah dia bergerak. Ya. Seperti itu nak ya. Itu adalah video cara membuat video animasi yang sangat sederhana ya.
kalian bisa mengkreasikannya sendiri sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian bebas mau buat bagaimana saja, nanti dicoba didampingi dengan ayah bundanya ya. Sekian video tutorial membuat animasi menggunakan Pivot, aplikasi pembuat animasi. Nah, kalau sudah membuat videonya kita simpan ya. Kita simpan, ini kita stop dulu. Sebelum kita di stop dulu. Nah, kita secara penyimpanan gimana? Kita klik di menu bar, di menu file. Ya, di menu file kemudian simpan animasi. Pilih tulisan simpan animasi. Silakan dikasih nama file name-nya, nama kalian. Ya, kelas 4. Ya. Dikasih nama kalian, kemudian disimpan. Nah, sudah. Jadi seperti itu ya nak ya, cara membuat video animasi menggunakan Pivot. Sekian video pembelajaran dari Ustadz Yunus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.